yang nggak rata ya Bu ya. Iya. Tidurnya ya biasa. Ini jangan dalam hati ini. Ini Bu, jatuh. Oke. Udah belajar HPP kan? D3 sih waktu itu Yang hari ini, yang sekarang? Angkatan sekarang belum belajar HPP? Belum. Oh belum. Oke. Untuk penata laksanaan retensio plasenta itu ada 3 penolong. Ya, ada 3 HPP udah. Saya kan? Iya. Yang ini. Udah kan? Oke, berarti untuk retensio plasenta itu penolongnya sama dengan HPP. Dia ada 3 juga. Ada penolong pertama atau leader, penolong tengah dan penolong bawah. Tugas dan fungsinya sama. Untuk retensio plasenta dan HPP itu sama. Gitu ya, masih ingat ya? Kalau untuk leader berarti perut ke bawah ya. Gitu. Jadi kayak misalkan nanti melakukan mengecek kandung kemih, masang kateter, gitu ya, terus melihat tanda-tanda pelepasan plasenta, melakukan plasenta manual, gitu ya. Terus kalau misalkan terjadi perdarahan, KBI, mengajarkan KBE, kontrol kateter dan seterusnya, gitu ya. Sama, untuk tugasnya sama. Oke, kemudian untuk penata laksanaan retensio plasenta ini dia hampir mirip sama HPP. Hampir mirip sama HPP, tapi ada perbedaannya. Kalau misalkan terjadi retensio plasenta, kan kita tahu terjadi retensio plasenta apabila plasenta sudah 30 menit kita tunggu nggak lahir, ya kan? Nah itu namanya retensio plasenta. Setelah 30 menit setelah di 15 menit pertama kita kasih oksi, tidak lahir, 30 menitnya baru kita nyatakan bahwa dia mengalami retensio plasenta. Oke, sekarang untuk penata laksanaan retensio plasenta dulu, ya. Oke, untuk penata laksanaan retensio plasenta, apabila sudah ada penolong kedua dan penolong ketiga, kita tinggal bagi tugasnya apa dan berikan instruksinya, ya. Nah, di sini memasang infus, ya. Bagian tengah memasang infus. Memasang infus apa? RL atau NaCl. Jumlahnya sama 1000, ya. Nah, tetesan di drip oksitosin 20 sampai 40 unit, sama juga. Oke, tetesannya sama 60 juga. Ya, 60 tetes per menit. Kemudian ditambah lagi suntik. IM 10 unit. Gitu, ya. Kemudian setelah itu baru kalau sudah habis yang di sini, ya, dosis pertama sudah habis, baru namanya ada lagi dosis maintenance. Sama, jumlahnya 1000 juga. Ya, untuk RL atau NaCl. Terus di drip pakai oksitosin 20 unit. Gitu ya. 20 unit kita drip. Tetesannya 40 tetes kali per menit. Untuk metodenya 40 tetes ya. Ya, dan tidak perlu lagi kita injek IM. Cukup sampai di situ. Gitu ya. Izin untuk yang IM itu yang melakukan leader atau Bukan, yang melakukan adalah bagian lengan. Ya. Nah, gitu ya. Kan itu bagian perut ke bawah. Oke, tapi untuk obat-obatan itu adalah tugasnya bagian lengan. Gitu ya. Oke, sampai di sini paham ya. Oke. Nah, tadi kan kita masukin tetesan drip yang itu ya, yang dosis awal nih, ya kan? Dosis awal kita masukin drip kan. Nah, pada saat di sini lagi pasang infus, lagi nyoba ngedrip, kita di sini ngecek apa? Kandung kemih, penuh nggak kandung kemihnya, gitu ya. Nah, terus kita cek lagi ada nggak sih tanda-tanda pelepasan plasenta. Nah, kalau misalnya ada tanda-tanda pelepasan plasenta seperti apa Bu? ada Terus globuler, kemudian tali pusat memanjang. Itu adalah tanda-tanda pelepasan plasenta. Artinya kalau nggak ada, ya sebaliknya, gitu ya. Uterusnya tali pusat tidak semakin memanjang, uterus tidak globuler dan tidak ada semburan darah juga tidak. Oke, pas kita cek kok kandung kemihnya penuh, gitu ya. Nah, kalau misalkan kadang gini loh, pasien itu tidak merasa kandung kemihnya penuh. Kalau ditanya kebelet pipis enggak, pasti jawabannya enggak. Pengen pipis enggak,
hilang karena dia sudah nyeri pada saat bersalin itu rasa initifnya hilang. Pas kita pegang kok harusnya penuh, ya kan? Nah, terus kita masukkan pakai kateter. Kita informasikan ibu, ini kan tali pusatnya nggak lahir ya, tali pusat apa plasentanya nggak lahir. Kalau tidak segera dilahirkan berbahaya. Ini kandung keminya penuh, kantong kencingnya penuh, jadi saya harus pasang kateter. Nah, kita juga kan lagi ngedrip tuh, iya kan? Makanya pasang kateter. Oke. Nah ya, daftar klik nggak ada ya bu? Nggak ada ya, Pak? Nah, untuk kateter kita pasang. Oke, dah. Taruh di tempat. Terus abis itu setelah kita selesaikan pasang kateter, nah kita di sini kan masih ngedrip ya bu. Nah kan udah selesai ngedrip, tapi masih yang dosis pertama, ya. Kita coba PTT, siapa tahu ada kontraksi, ya kan? Ya kita coba PTT. Nah kita tunggu kan kalau sekitar 40 sampai 60 ya detik, ya kan? Kok nggak ada nih tanda-tanda pelepasan plasenta, baru informasikan kepada keluarga bahwa plasenta terjadi retensial plasenta. Apabila tidak segera dilakukan pengeluaran plasenta, maka bisa terjadi perdarahan. Oke, nah maka dari itu informasikan bahwa kita akan melakukan manual plasenta atau mengeluarkan plasenta secara manual. Ya, mengeluarkan plasenta secara manual. Apabila keluarga setuju, maka kita lakukan tindakan. Oke, nah terus kemudian kalau tidak setuju ya tidak bisa kita lakukan tindakan, tapi kita tetap harus melakukan informasi, bukan ini sifatnya darurat. Karena kalau tidak bisa terjadi perdarahan, gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba lakukan PTT. Coba PTT lagi. Lepas Bang. Kita coba PTT, ternyata tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Saya singkirin dulu nih ya. Ini masih terpasang. Terpasang ya. Oke, kita coba. Ternyata tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Oke. Kita akan lakukan manual. Ya, masukkan tangan secara obstetrik. Ditegangkan ya, tetap ditegangkan. Masukkan tangan secara obstetrik sampai ke tempat insersi plasenta. Ya, minta asisten untuk pegang ini, ditegangkan. Ya, tetap ditegangkan. Tolong ya Mbak, ditegangkan. Kemudian pindah tangan ke fundus. Pindah di sebelah sini. Ya. Pindah tangan ke fundus uteri. Terus kemudian cari, jangan ditegangkan. Nah, nggak boleh ditarik, itu ditegangkan. Dia tegangnya bukan pegang tangan itu. Ya, kemudian cari tangan karena berubah menjadi seperti bersalaman. Ya, kemudian kita cari di mana bagian plasenta yang sudah terlepas. Kalau di atas ya berarti kita kikis dari atas, tapi menggunakan sisi jari. Jari begini nanti ya, di ulna ya. Kita pakai sisi ulna. Emang jadi tangannya gimana bu? Yang putar tangan kita gimana? Kan nggak mungkin ibunya suruh kita putar-putar. Ya kalau pantau bisa kita putar. Kalau orang asing kan nggak bisa kita putar ya kan? Oke, kita mulai kikis dari situ. Kita kikis. Nah, perlahan dan searah. Ya bu, perlahan dan searah. Ini sifatnya sakit. Maka informasikan kepada keluarga, pada ibu, bu ini sakit jadi tahan ya. Bapak bantu doa dan tenangkan ibu. Oke, kita coba kikis lagi. Kikis. Oke, terus explore lagi. Kita masih di dalam nih. Kita cek apakah ada sisa plasenta. Kemudian pada saat tidak ada, sudah kita yakin tidak ada, maka kita bawa plasenta keluar. Ini sifatnya dibawa gini ya bu, ya. Bukan ditarik. Dibawa ya. Oke. Kemudian tangan kiri pindah ke dorsal cranial. Oke, pindah. Sudah nampaknya 3/4.
ya kan, depan vulva tangkap terus kemudian putar, tetap diputar-putar walaupun itu kita manual karena khawatir ada sisa gitu ya. Putar sudah. Kemudian kita masas uteri. Kita masas ya. Kita masas. Kemudian setelah kita masas kita cek kelengkapan plasenta. Nah, kalau di sini kita tidak yakin masih ada sisa plasentanya, kalau sudah lengkap ya tidak perlu ekspor. Tapi kalau tidak lengkap, kita lakukan ekspor lagi untuk memastikan betul-betul tidak ada sisa plasenta. Ya, kita ekspor. Oke, ekspornya pakai kasa ya. Anggap ada kasa ya Bu. Sudah. Ada kayaknya sekarang nggak usah ya. Di sini tuh kasanya. Oke, sudah kita lakukan ekspor tadi, sudah. Ternyata kontraksi uterusnya berarti penata laksana retensio plasenta selesai sampai di sini plus manual ya. Kamu kan maintenance tadi langsung ganti ya. Oke, dan sekarang gini, apabila terjadi perdarahan ya, apabila terjadi perdarahan maka lakukan pemberian RL 500 ml ya, di drip oksitosin 10 unit. Ada di daftar pilih ya. Ya, juga masih terjadi. Nah, kalau masih terjadi, udah kita drip nih, ternyata masih terjadi lagi perdarahan. Ya, 500. Ya, jika masih terjadi, betul-betul masih terjadi perdarahan, boleh kita kasih ergometrin 0,2 mg atau misoprostol. Ya, per liter. Ya, itu kalau misalkan masih terjadi perdarahan. Yang enggak, kasih dulu. Iya Bu. Langsung. Bisa boleh apa tidak jangan ya, ibunya kebetulan. Iya benar. Ya kan kalau mereka punya ilmu untuk penerapan shocknya, ya kan. Kalau kita kan nggak bisa. Gitu ya. Oke, karena itu memang bukan kewenangan kita lagi. Ya, maksudnya itu bukan kewenangan kita untuk memberikan apa IM, IV, itu kan dicampur pakai apa? Enggak. Oke, Ibu mohon maaf. Perhatikan di daftar pilih Ibu kan ada tulisan pemberian diazepam, ya kan? Dan pemberian intens antibiotik. Catatan ya Bu. Di sini kita kan bidan, ya. Kita bidan, kita tidak boleh melakukan itu yang terbaru. Ini data-datanya yang belum saya revisi. Nah, tapi Bu, ada tapinya nih. Ini penata laksanaan di rumah sakit. Di rumah sakit SOP-nya begini. Kalau di rumah sakit SOP-nya begini. Ya, itu yang megang siapa? Bidan, kolaborasi dengan dokter, ya kan? Nah, tapi kalau Ibu nanti di BPM itu nggak ada pemberian diazepam sama antibiotik, kecuali Ibu kolaborasi dengan dokter. Ibu telepon dokter. Dokter kita bermitra ya dengan dokter ya. Ya di BPM bermitra nggak sama dokter? Harus kan? Harus punya MOU-nya sudah kan? Ya. Dok, itu pasien saya nggak lahir plasentanya. Saya nanti kan mau manual. Saya izin untuk pemberian diazepam sama antibiotik nanti lewat IV. Nah, kalau dokternya ACC silakan, tapi kalau dokternya bilang lucu ya langsung dilakukan rujukan. Tapi sekarang beresikonya kalau misalkan tidak segera Ibu lakukan pertolongan plasentanya, yang tidak Ibu segera keluarkan bisa terjadi perdarahan. Itu resikonya kan kita serba salah. Tapi sebenarnya itu kalau plasenta bukan punya kita lagi. Enggak ada ya. Jadi undang-undang itu tidak ada kalau plasenta. Kalau misalnya cuy itu jadi gimana status itu? Tadi ergometrinya gimana IM? Oh di daftar pilih IM bisa boleh sih. Nah terus Bu tadi untuk yang undang-undang ya,
undang-undang kita tidak boleh lagi untuk pemberian diazepam atau diazepam penata laksanaan manual plasenta. Ya, kita udah nggak ada wewenangnya lagi. Tapi memang kenyataannya itu, maaf ya kalau di rumah sakit aku, memang harus dilakukan dulu Bu, dicoba karena biasanya Bu kalau sudah diberikan terus dilakukan itu udah biasanya udah lahir gitu. Kalau misalkan tiba-tiba langsung dibawa masih ada 3 bulan atau terjadi apa-apa, Betul sekali. tapi mau nggak mau kan ya Bu? Mau nggak mau memang itu, makanya Bu, sebetulnya penata laksana di sini ada namanya penata laksana retensio plasenta, ada penata laksana manual plasenta. Yang kita lakukan adalah penata laksana retensio plasenta. Nah, penata laksana retensio plasenta itu yang mana Bu? Sampai ibu pemasangan infus, pemberian oxydrip, itu namanya retensio plasenta. Ketika ibu mau melakukan manual, itu namanya penata laksanaan manual plasenta. Nah, kalau di HPP ini drip, ini KBI, ya kan? Tapi kalau di manual plasenta, selesaikan dulu ini oksitosin yang pertama, drip yang pertama. Baru setelah itu ibu PTT, kok tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta, baru ibu boleh manual plasenta. Tuh, ya. Oke. Jadi kita nggak boleh lagi Bu ya menggunakan apa namanya? Melakukan manual plasenta sebetulnya, tapi gini, kan kita nggak semuanya tinggalnya di dekat tempat rujukan, ya kan? Ada yang memang di tempat rujukan tapi macet, tahu sendiri Jakarta sama Bekasi, ya kan? Dan macet, jangankan mobil, motor aja mau lewat nggak bisa, gitu loh. Kalau kita lakukan rujukan, ya. Nah, terus ada apa-apa dengan pasien terjadi perdarahan selama perjalanan, itu kita yang kena juga. Jadi ibarat itu makan 2 semalam apa sih? Iya kan? Serba salah gitu kan. Nah, sekarang gini, kalau ibu tinggal di daerah pedalaman, di daerah pedesaan yang susah akses untuk rujukan, mau nggak mau skill itu harus punya. Iya, tapi sebetulnya yang harus ibu tahu adalah kewajiban kita, bukan kewenangan. Karena kebanyakan yang dia mau dilakukan manual juga pasti masih ada sisa yang tersisa di sini. Nah, itu fungsinya ya. Ya, jadi jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, sekarang gini Bu, apabila pada saat ibu mau manual nih, masuk nih tangan, kok dilihat di situ tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta, artinya nggak ada plasenta yang terlepas nih. Nah, itu namanya plasenta akreta. Nah, kalau sudah plasenta akreta, jangan pernah lakukan manual plasenta, ya. Bukan copot. Karena gini, kalau plasenta akreta itu dia sudah masuk sampai myometrium atau lapisan rahim yang kedua, gitu. Sudah nyampe situ. Kalau ibu kikis itu cuma dapat setengahnya doang. Iya. Nah, otomatis kalau ibu cuma dapat setengah, kan setengahnya masih ketinggal, gitu yang bisa menyebabkan perdarahan. Kalau udah itu Bu, itu buat tempatnya jauh kayak aku udah rujuk karena itu bisa. Kita nggak bisa. Pasti ada ciri-ciri kan sih kalau Pasti. sama sekali tidak ada semburan darah kita, sama sekali tidak ada. Jadi nggak usah langsung kita lakukan mencoba manual aja dengan tanda-tanda itu. Apakah ada Enggak, masih ada kemungkinan. Ya, kita coba untuk manual plasenta. Tapi pas saat kita masuk tuh Bu, yang kita memastikan sih, pada saat kita masuk itu kok betul-betul rapat. Jadi kelihatan Bu. Jadi kalau plasenta apa namanya, plasenta yang tidak akreta tuh ya, dia agak maksudnya agak tebal. Tapi kalau akreta itu berasa kayak tipis. Tapi walaupun nggak tipis banget, tapi kayak berasa kok tipis gitu. Dan dia nggak ada pada sekelilingnya itu pelepasan. Pelepas itu benar-benar tekan. Nah, itu yang bisa menyebabkan tonia uteri. Karena sisa bidan tuh berarti itu ya gitu. Ya makanya jadi bidan itu kok bidan sekarang dikurang-kurangin sih, intinya apa namanya,
kewenangannya. Ya tapi karena memang ada risikonya kalau kita melakukan karena batasan kalau saya sebenarnya gini Bu, sebetulnya seharusnya untuk USG itu di kita loh. Memang itu harusnya di kita karena kan kita deteksi dini. Iya, tapi tidak Tapi yang tidak. Tapi tidak menjadi. tapi nggak Cuma boleh tahu letak kepala gitu dong kan. Dia Bajunya aja enggak. sebenarnya nggak boleh dipasang sampai di Jakarta ini dan ini ada WSG itu kenapa nggak boleh di Jakarta ya? Depok juga nggak boleh. Walaupun SPOB-nya datang. Iya. Oh kalau SPOG itu apa-apa Bu? Nah, itu udah nggak boleh di Depok. Jadi Depok kalau boleh. Itu Bekasi masih boleh. kalau waktu itu kan maksudnya kayak SPOG datang bawa apa USG portable gitu ya, terus kita USG di Depok tuh nggak boleh. Jadi harus menuju ke rumah sakit nanti ada apa biaya kita dapat lebih ya. Oh gitu. Oh itu permainan ini ya. Permainan itu. Itu di lokasi Yang tempat dari soalnya di Bekasi boleh. Ya di yang dari kota Bekasi ke Kabupaten tapi Bekasi. sebenarnya dengan keluarga yang baru membuat inovasi yang baru. Dengan lokasi yang Kalau saya sih pengennya gini, USG itu boleh di kita yang melakukan sebagai bidan, bukan dokter. Tapi dengan pelatihan. Nah, di kompetensi Bu, untuk kompetensi apa namanya undang-undang melakukan USG ya melakukan bukan apa namanya mendiagnosis melakukan USG itu kompetensinya 3 kita di sarjana boleh profesi itu boleh profesi bukan diploma ya kalau diploma hanya melihat ya tapi kalau ya melihat tapi kalau untuk profesi itu kompetensinya 3 artinya kita boleh melakukan ya sebetulnya. untuk ini juga udah mulai dikeluarkan Sampai 2. Iya, di undang-undang itu ada cuma masalahnya sekarang itu setiap daerah punya aturan yang berbeda. birokrasinya Ya, itu sebetulnya itu tergantung. Ya kalau itu saya nggak komen ya Bu. tapi kalau aturan nggak apa-apa kali. Tergantung dari organisasi. Tapi kalau misalkan ada ininya. kalau saya selalu bilang kayak gini. Saya jujur aja saya melakukan USG saya pelaku. Tapi ketika apa namanya saya lihat undang-undang saya boleh kok. Tapi saya tidak pernah mendiagnosis. Ibu dengan biom, ibu dengan retensio placenta, gitu ya. Ibu dengan placenta previa. Ini ada solusium enggak? Saya nggak pernah begitu. Tapi saya selalu mengatakan ketika saya curiga sesuatu, kontrol ya ke dokter kandungan, jangan ke dokter umum. Kan dokter umum sama aja seperti dokter umum kan nanti ke dokter kandungan. Iya. Ke dokter kandungan ya, karena ini saya lihat kok ada yang aneh, tapi saya nggak mau mengatakan itu apa. Nah, saya nggak pernah bilang saya kurang jelas, karena kalau ketika kita ngomong kurang jelas pasti dapat lagi ya. Iya nggak percaya dan izin kalau misalkan ibu mau beli informasi gitu, ibu tuh melampirkan data yang print outnya itu sama nulis nggak? Nggak boleh. Kita Jadi kan hanya itu kan hanya iya Nggak boleh, makanya saya tadinya ada print. iya. Terus pas udah lagi nggak boleh nggak sih, udah saya nggak Tapi bakal ditandain Tapi saya selalu ngomong, saya nggak bisa di print ya. Saya nggak pernah mengatakan alasannya apa, tapi saya ngomong, Bu, saya nggak ngeprint ya, saya nggak bisa di print. Tapi kalau mau difoto silakan. Tapi nggak ada yang komen Bu untuk menanyakan alasannya tidak bisa diprint. Nggak ada yang definisinya. Bukan? Dan saya selalu mengatakan, saya nggak bisa di print. Kenapa Bu? Ya saya memang nggak boleh di print. Tapi sebetulnya pasiennya alhamdulillah karena mereka suka ya sombong suka sama saya, jadi mereka nggak ada yang komplain sih gitu. Kalau pasien baru pun mereka selalu saya informasikan di awal. Jadi nggak ada yang kalau mereka merasa keberatan karena nggak di print ya silakan cari tempat lain nggak masalah. Dan saya tidak pernah memaksa pasien udah nggak usah di print aja bisa kita nggak bisa. Ini kiranya untuk pelatih USG itu sampai benar-benar kita memahami itu
pastikan ini benar nggak sih diagnosis saya, ini benar nggak sih? Dia juga tahu ya. konsultan konsultan ngumpulin duit dulu Kak, ratusan juta berapa Siapa tahu kan bisa jadi gue. tuh Alatnya nggak ratusan. kalau Kalau yang di apa itu dia paling banyak misalnya konsumensi Ya pasti pasti yang kayak gitu nih. jadi mau table kan 30-40 berapa Tarifnya berapa per kali? iya baru nih Itu orang Asia. itu oh jadi ini ada bayangan di produk bisnis kalau misalnya kalau bahaya kalau bahaya kita USG aja sendiri ya agak bahaya nih Kiki. saya kalau menentukan ini ada lilitan nggak, ini ada apa namanya kepalanya di bawah apa di atas, itu cuma kayak gitu sih. Plasentanya posisinya bener nggak, ketubannya cukup nggak. Kalau saya tuh kalau ketubannya pun sudah mulai sedikit, saya nggak pernah rujuk pasien saya. Jujur aja saya nggak pernah rujuk. Kenapa? Karena bisa kok plasenta bayi lahir dengan pasien yang sedikit ya pasti. Ketuban yang sedikit bisa kok. Bahkan saya pernah menolong pasien, dia benar-benar kering, jadi pas lahir tuh nggak ada cairan penentu. Jadi dia itu KPD dari kemarin Bu ceritanya. Gitu. Terus lahirnya di rumah itu dan dia maaf ya apa namanya hamil di luar nikah, jadi nggak ada suaminya. Ya, bayinya langsung kan bayinya biru, bayinya biru, ibunya kalau makan, Dia kan tidak mengharapkan. makan jengkol malamnya Oh, waduh, udah bukan terlalu lagi dong. lagi sekali. Dibayangin saya suka tuh tapi harusnya ini ya. Ya. Itu tapi akhirnya apa namanya alhamdulillah sih bayinya manis ya dengan apa tenaga dalam disentil pakai tenaga dalam. jangan-jangan dia punya kesulitan yang baru makan jengkol anaknya Bu Alhamdulillah bayinya sehat, ibunya juga sehat. Oh, sama. Orang datang kepala tuh udah di luar Bu, udah poni kepalanya. Jadi tuh temennya cuma baru pakai headphone satu. Itu kenapa ya anak-anaknya begitu sih? iya kenapa ya Ya itu menurut Islam ya deh. Karena yang menurut Islam itu jadi menurut ya kalau menurut agama, kalau non koreksi kalau salah ya, jadi menurut agama itu kalau ketika dihamil di luar nikah, jadi Allah itu mengangkat rasa sakit nikmat jangan juga kita Yang dia rasakan pas sudah meninggal. cantik kan anak mama Ya udah. ya itu intermezzo ya Bu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? maintenance untuk orangnya Ya. biasa Yang biasa dikasih kita kasih alek kayak gitu, terus pelancar ASI kalau memang ASInya belum. tapi kita perlu nggak sih lakukan